kita sampaikan untuk mengaktifkan majelis kita. Dari bab-bab yang dibahas ada yang kita tidak pahami, kita tidak mengerti, boleh silakan. Kemudian dasar pertimbangan kita ahli sunnah wal jamaah 4 pasal. Itu dasar pertimbangan kita semuanya. A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tutahazu khalan qal la akhraja Muslim wa Tirmizi hadis sahih hasan. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang khamar, kemudian diolah manusia menjadi cuka. Maka kata Rasulullah itu tidak boleh. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Wa man saribal hamru fid dunya famata wa huwa yudminu ninuha lam yatub lam yasrabha fil akhirah, rawahu Muslim. Jadi kata Rasulullah dari Ibnu Umar bahwa setiap yang memabukkan itu hamar. Itu rumus. Setiap yang memabukkan itu hamar, kata Rasul. Hadis yang sebelum ini banyak, hampir 20 hadis lebih. Jadi setiap yang memabukkan itu hamar, dan setiap hamar kata Rasul hukumnya haram. Barang siapa yang minum hamar di dunia ini, kemudian dia mati, tidak sempat bertobat, tidak sempat hijrah kepada Allah, maka dia orang yang sia. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan minuman khamar nanti di akhirat, karena tempatnya di neraka. Jadi ternyata minuman khamar ini minuman favorit Ustaz Mas nanti di akhirat. Jadi kata Rasul dalam hadis yang lain, minuman ahli surga itu 4 asya, 4 macam: asal, madu, laban, susu. Kemudian salah satunya khamar. Jadi khamar ini selain nanti air putih. Jadi khamar ini adalah salah satu minuman surga. Jadi sabar kita di dunia, tenang. Tapi khamarnya tidak seperti di dunia. Beruntunglah orang yang pernah rasa khamar di dunia, kemudian sekarang dia sudah tobat, sudah hijrah, minimal nanti ada perbandingan di akhirat. Ternyata luar biasa khamarnya di akhirat. Jadi saudara sekalian, dalam hadis yang lain 4 sungai nanti, salah satu sungai adalah sungai khamar nanti di surga. Jadi yang mana ini khamar? Khamar ini mudah saja, setiap sesuatu yang memabukkan. Inilah hebatnya Rasulullah. Jadi dalam konteks kekinian, andai kata Rasul tidak pakai standar setiap yang memabukkan, susah kita cari. Karena kalau khamar dulu dia dari zabib itu anggur yang difermentasikan, kemudian dari jagung yang difermentasikan, kemudian juga dari syair, dari gandum juga bisa, dari delima, semua bisa. Nah, sekarang kan bermacam-macam cara, mungkin ada dari inai, dari pohon kayu dan sebagainya, atau berbagai macam cara. Yang lebih modern lagi hari ini, sehingga nanti bisa-bisa tidak masuk. Oh, yang memabukkan berarti yang menghilangkan ingatan, yang bikin kita plain. Semua hal itu adalah memabukkan namanya. Maka dia masuk dalam kategori khamar. Kalau kekiniannya adalah narkoba, kira-kira begitu. Jadi sama, itu masuk dalam kategori khamar, sehingga diharamkan itu narkoba dalam agama. Hanya bentuknya sudah beda. Mungkin dia sudah pil, sudah suntikan, sudah berbagai macam cara. Maka anak-anak saya biar melihat Fox saya sudah bisa play ya. Bayangkan. Jadi semua itu adalah khamar. Jadi jangan kita, sehingga kata ulama sepakat ijma
sudah sepakat. Jadi khamar tidak harus dia cair, tidak harus dia cair. Kalau dulu di zaman Nabi, khamar itu cair dan ya kalau mungkin zaman kita yang 80-an, yang kelahiran 70, 60-an atau 80-an kita dewasa, kita bisa tahu. Yang kita kenal itu cantikus mungkin, kopi miring, apa sih, branding. Tapi lebih modern sekali dulu, orang bawa minuman kan kalau kita utamakan uang plastik, tapi kelihatan. Tapi kalau anak sekarang luar biasa. Jadi hanya dengan pil itu bisa ambil. Jadi semua yang melakukan itu haram. Dan sepakat ijma para ulama memproduksi, menjual yang hadis saya, kemudian memberikan uang untuk beli khamar itu sama hukumnya. Kalau saya tidak konsumsi, tapi saya produksi. Saya tidak konsumsi, tapi saya salesnya khamar. Sama. Perantaranya, juru tulisnya, saya kerja di perusahaan khamar, sama. Ini semua haram. Sama. Itu kawan-kawannya. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau ada sudah dinami setiap yang melakukan adalah haram, berarti bukan. Tidak ada masalah. Gampang kita cari. Pertanyaannya, apakah sama khamar dengan alkohol? Apakah sama khamar dengan alkohol? Ijma ulama tidak sama. Kalau minuman yang sudah fermentasi ditambah alkohol, memang tambah seru. Tapi kalau alkohol berdiri sendiri, dia bukan khamar. Tetapi jangan diminum, jangan dikonsumsi. Alkohol itu pembersih. Nah, sekarang ada minuman tercampur alkohol. Kalau dia memang minuman itu khamar, masuk alkohol, jadi tetap tidak masuk alkohol juga dia haram. Jadi alkohol yang kita kenal sekarang ini kan sebagai pembersih tanah, pembersih kaca dan sebagainya, dimanfaatkan untuk itu. Jadi kalau sudah diminum memang bukan minuman haram dia karena bisa mencelakakan. Sehingga ada perbedaan di kalangan ulama apakah pakai parfum, ya, pakai parfum alkohol dengan non alkohol itu beda. Kalau non alkohol aman, tidak ada perbedaan. Bagaimana dengan non yang pakai alkohol disemprotkan di badan? Itu perbedaan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tetapi hampir tidak ada ulama yang mengharamkan. Bisa kita paham? Tidak ada ulama yang mengharamkan. Sehingga dengan pakai alkohol salat kita tidak sah. Tidak. Yang membatalkan kita punya salat adalah ada rukun salat yang tertinggal satu. Kecuali nanti ada sujud sahwinya. Itu yang membatalkan salat. Bisa kita bedakan kira-kira. Jadi tidak ada hubungannya minyak alkohol yang kita pakai dengan salat. Tidak punya hubungan. Maka dalam hadis lain nanti dalam bab berikutnya kita bahas. Apabila sama sekali pakaian sudah tidak ada, kita dalam perjalanan musafir di hutan yang ada pakaian najis, yang ada sutra, bagaimana caranya? Maka dibolehkan kita pakai itu pakaian yang bernajis, karena pakaian sudah tidak ada, waktu salat sudah selesai. Tidak boleh kita salat dalam keadaan terbuka aurat. Tidak boleh kita salat dalam keadaan terbuka aurat. Jadi hukum salat berdiri sendiri pada saat itu karena hukumnya darurat. Dia berdiri sendiri, yang penting aurat tertutup. Kita salat. Nanti dalam pakaian baru pakaian najis dibuka. Jadi untuk saat itu boleh kita pakai. Jadi ada punya pakaian sudah kotor, mungkin buat pengembangan di atas bibir saja. Akhirnya gara-gara itu ada yang tidak salat. Alasannya pakaiannya kotor. Padahal kalau orang biasa jaga salat pasti dia bawa pakaian salat. Tapi ini kalau bernajis, tapi kalau sawah, orang pekerjaan sawah, pengembala kambing tidak ada yang najis. Tidak boleh dia beralasan, oh ini kotor, kalau becek apa? Becek tidak najis. Oh saya harus pakai di sawah, tidak apa? Salah di sawah. Kalaupun dia dalam keadaan kotor, sudah paling tingginya kita mandi dengan pakaian. Setelah kita mandi dengan pakaian beceknya hilang, salat dalam keadaan basah, sah. Jadi tidak ada cara untuk tinggalkan salat. Tidak bisa tinggalkan salat.
Itu kira-kira mengenai alkohol. Kemudian hadis berikutnya. Jadi ini sudah contoh-contohnya semua narkoba apa saja, double L kalau sekarang, apalagi yang lain-lain. Mungkin jenis-jenis obat-obat ini yang paling banyak ini yang digunakan sama rumah sakit jiwa. Itu banyak obat-obat untuk pasien, itu yang banyak disalahgunakan sama anak-anak muda hari ini. Itu hukumnya sudah tidak ada. Kemudian Anas radhiyallahu anhu, lamma kana yawmal Khaybar, amara Rasulullah sallallahu Abu Talhah fanada, inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum 'anil luhumil khumuril akhliyati fa innaha rijzun, muttafaqun alaih. Jadi pada waktu perang Khaybar tanggal 7 tahun 7 Hijriah bertepatan Muharram, perang Khaybar, maka Rasulullah memanggil Abu Talhah, kemudian Rasulullah mengambil sahabat dan mengumumkan satu pengumuman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah melarang kalian untuk makan daging himar. Daging himar piaraan, atau bahasa kita daging himar yang jinak. Karena himar ini ada dua jenis. Ada juga namanya himar wahsyi, himar hutan. Ada himar yang jinak. Ini beda posisinya. Jadi ini himar yang jinak, yang bersama-sama kita. Biasanya himar ini keledai dipakai untuk angkat barang-barang. Dia kan mirip kuda, dipakai angkat barang-barang, kemudian dipakai tunggangan. Kira-kira demikian. Ini kata Nabi haram, tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan. Jadi beda dia. Kalau dia kuda, ada dia perpaduan dalam Al-Quran yang dijelaskan, wal khayla wal bagal wal khimar. Ya. Allah menciptakan bagal, menciptakan kuda, menciptakan himar. Jadi tiga jenis ini di surat An-Nahl ayat 8. Jadi Allah menciptakan bagal, himar, itu beda, kuda beda, untuk tunggangan kalian, wazinatan, untuk hiasan. Dan masih ada ciptaan Allah yang kamu tidak tahu. Artinya begitu kan Pak? Jadi kenapa di sini dikatakan hiasan? Saya ambil sedikit tafsirnya. Walaupun kita tidak ditafsir Quran, saya ambil sedikit. Zinatan, ternyata tunggangan ini kekiniannya apa? Mungkin kekiniannya dulu kita masih dapat tahun 80-an dokar atau mahal, sekarang hampir hilang. Jadi ahli tafsir mengatakan tunggangan sekarang yang jadi hiasan kita apa? Sayyarah, motor, daraja, sepeda, kemudian mobil, itu jadi hiasan. Tapi dalam konteks dia bab makanan, himar ini haram dulu, tidak bisa kita konsumsi. Memang ada perkawinan seperti mana sapi rangkul, sapi antara Bali dengan lokal, atau antara sapi dengan kerbau sehingga jadi sapi rangkul. Begini juga ini apa? Keledai. Ada kalau keledainya jantan, kemudian kudanya betina, dikawinkan, melahirkan, itu namanya bagal. Jadi memang ada mirip-mirip ya. Kuda, khimar dengan bagal ini kalau dikasih di gambarnya, kalau kita lihat hampir sama. Nah, bagal ini dia perkawinan antara kuda dengan khimar. Makanya ada yang bagal namanya. Ini juga tidak bisa dimakan karena dia hewan di sekitar kalian. Maka ulama mazhab sepakat, 4 mazhab menjelaskan bahwa kenapa himar tidak bisa dikonsumsi. Karena himar ini makan kotoran manusia, makan kotoran binatang. Jadi dia menjijikkan, seperti mana binatang-binatang yang menjijikkan lain masuk dalam kategori lalat, masuk dalam kategori cacing, makanan yang diharamkan, masuk dalam kategori kodok. Jadi dia masuk dalam kategori, yaitu hewan yang menjijikkan. Jadi himar tidak bisa kita konsumsi.
Jadi dalam hadis yang panjang dari Abu Qatadah katanya fi kisah himar al-wahsi. Jadi dalam hadis yang panjang setelah perang Khaybar ini hadis yang panjang. Maka sahabat menang dalam perang Khaybar. Setelah menang mereka singgah beristirahat. Maka ada beberapa sahabat potong sembelih himar hewan tunggangannya untuk dimakan, dimasak. Maka banyak tempat-tempat pembakaran, banyak sahabat ini membakar kayu. Jadi Nabi ini ada tanya, ini kalian ada bakar-bakar untuk syukuran karena menang? Ada apa kalian ini bakar api? Jadi Abu Qatadah dengan sahabat lain jawab, ya Rasul, kami ada sembelih himar mau dimakan. Maka kita istirahat dengan Rasul, himar itu adalah haram. Tidak bisa dimakan. Bahkan dalam hadis Muslim lain, ini barang sementara dimasak, sudah dimasak di himar, di periuk, di belakang sekarang. Maka apa kata Rasul? Tumpahkan itu lagi, kemudian pecahkan juga periuknya, karena dia adalah haram untuk kira-kira. Dan hadis tentang ini banyak, puluhan tentang haramnya itu himar. Kemudian bagaimana dengan kuda? Bagaimana dengan himar yang di hutan, himar liar? Maka ini diceritakan juga dalam hadis fi kisah himar wahsyi fa'akala minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dalam perjalanan mau haji dengan umrah, mau haji, tiba-tiba Abu Qatadah belum pakai ihram. Sahabat lain sudah berihram. Maka Abu Qatadah lihat ada himar hutan. Dia kejar, dia tangkap, dia sembelih. Karena Abu Qatadah tahu himar hutan ini boleh dimakan. Karena himar hutan ini menurut Rasulullah dia tidak makan tai. Himar hutan ini dia makan apa-apa yang ada di hutan, tumbuh-tumbuhan, lumut dan sebagainya. Dia tidak makan kotoran. Jadi setelah Abu Qatadah tangkap, Abu Qatadah masak suruh makan. Sahabat ini ragu. Maka setelah sampai dibawa itu daging sedikit ke Nabi, dijelaskan, ya Rasul, Abu Qatadah ada tangkap. Ini himar hutan. Jadi Nabi sampaikan, ada yang suruh Abu Qatadah? Tidak ada yang suruh, kami tidak suruh, dan beliau belum ihram. Karena kalau sudah ihram tidak boleh berburu, sudah ada dendanya. Abu Qatadah tidak ihram, dia dulu pakai ihram beliau. Tidak ada yang suruh, tidak ada yang tunjuk. Oh, Abu Qatadah itu ada himar, oh di antara kami tidak ada. Dia melihat sendiri. Maka kata Nabi, setelah itu Nabi makan. Yang dibawa sama sahabat itu himar, sempat Nabi cicipi untuk meyakinkan sahabat bahwa himar hutan ini boleh dimakan. Kira-kira. Kemudian bagaimana dengan kuda sendiri? Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar an-luhumil hamr wal ahliyah wa rufasa fil khayla. Jadi ketika perang Khaybar, karena diharamkan himar piaraan, maka Nabi bolehkan kuda. Jadi kalau kamu mau makan, sembelih saja itu kuda, jangan himar yang dimakan. Sembelih itu kuda, jangan himar. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah, dari dasar ini Imam Abu Hanifah mengatakan kuda itu hukumnya makruh. Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa kuda hukumnya halal. Jadi sama saja. Artinya kata Imam Abu Hanifah, kalau ada daging selain daging kuda, ya makan yang sapi, jangan bakar. Tapi kalau tidak, silakan. Tapi yang jelas, tiga imam menghalalkan daging kuda. Satu saja imam yang memakruhkan. Jadi dalam hukum fikih yang kita sering dengar di sekolah atau dulu dari orang-orang tua kita dengar, oh hukumnya makruh, itu hanya Imam Abu Hanifah saja. Ya, tiga imam ini halal, silahkan boleh dimakan. Contoh kuda, sop kuda silahkan.
Itu hukumnya. Kemudian hadis berikutnya mengenai air liur unta. Daging unta tidak dibahas, halal dimakan. An-Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil bina wa huwa ala rahilatihi. Jadi waktu di Mina Nabi berkhutbah di atas unta. Kemudian ada yang pegang untanya Nabi, tali kekangnya. Ya, dipegang sama satu sahabat. Kemudian waluha yasiru ala katifi akhraj Ahmad wa Tirmidzi sahih. Kemudian saya pegang itu tali kekangnya unta, Nabi di atas berkhutbah, tiba-tiba air liurnya unta itu kena bahu saya. Jadi otomatis kena pakaiannya, kena bahu saya. Dan Nabi tidak mengatakan itu najis, lamas. Itu maafu, dimaafkan dalam ilmu fikih. Jadi air liur unta sehingga dikiaskan air liur kuda itu bukan najis. Jadi kalau air liur unta saja bukan najis, bagaimana dengan air liur kita sendiri manusia? Jadi kalau air liur tidur tiba-tiba kita ketiduran atau apa, bukan najis. Hanya seharusnya dibersihkan. Walaupun ada sebagian di mazhab Syafi'i mengatakan najis apabila air liur itu dari dalam perut, berarti tidur itu sudah nyenyak sekali. Tapi kalau masih tidur biasa, air liur masih di mulut. Tetapi dari pendapat itu jumhur yang kuat, yang qat'i, bahwa air liur itu bukan najis. Jadi perbandingan ulama mazhab, unta saja air liurnya tidak najis, apalagi tidak manusia. Kemudian permasalahan yang berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila salati fi zalika sawbi wa ana anzur ila asharil ghasl muttafaqun alaih. Dari Aisyah ini tentang mani, tentang sperma. Kata Aisyah bahwa saya melihat Rasulullah mencuci di kain sarungnya ada bekas sperma. Kemudian Rasul cuci, setelah itu Rasul pakai, kemudian Rasul keluar untuk sembahyang, pergi ke sembahyang. Ketika Rasul keluar, saya melihat masih ada bekas dari cucian sperma tadi. Ini kan belum kering karena Nabi harus cuci. Jadi konteksnya sperma itu bukan najis. Jadi hanya dihilangkan, tidak mungkin orang lihat atau mencolok. Jadi bukan najis. Jadi kalau sperma najis berarti kita manusia najis. Jadi sperma itu tidak najis. Jadi kalau di rumah ada pakaian yang sempat terkena sperma, baru dipakai kan kesian, kalau mau dicuci lagi karena sperma itu bukan najis. Hanya dicuci bagus. Di dalam hadis Muslim, laqad kuntu aqruhu min sawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi. Jadi saya biasa kalau ada bekas, kata Aisyah, ada bekas sperma di baju atau di kain, saya gosok, saya cuci, baru dipakai salat sama Nabi. Dan Nabi pakai salat. Atau di hadis yang lain, laqad kuntu ahuhu barisan bi zufrihin min sawbihi. Jadi kalau ada kering, kata Aisyah, saya biasa saya kering dengan kuku. Kalau ada kuku saya kering, hilangkan. Jadi dikering dulu, baru disiram, baru digosok.
Selanjutnya barangkali ada yang perlu kita haruskan pada barakallah. Sapi yang biasa dipakai berobat, memang selama ini mestinya dia untuk berobat saja, memakai perapat atau apa. Tapi begitu seperti acara pesta apa, terpaksa disembeli untuk makan dia. Kira-kira itu saja. Barakallah. Untuk sapi silahkan dipakai halal. Mau dia dipakai berobat tidak, hanya biasa sayang saja. Kalau dia dipakai kerja dia sembeli, tapi statusnya bukan seperti khimar. Jadi Nabi ambil dasar khimar piaraan itu biasanya makan tai, makan kotoran binatang dengan kotoran manusia. Kalau khimar itu kata Rasul. Tapi kalau sapi, kambing, dia kan makan nabati, maksudnya daun-daun tumbuh-tumbuhan. Jadi hukumnya piaraan sapi memang hukumnya sapi, dagingnya halal untuk dimakan. Bisa dimakan hukumnya. Baik sapi Bali, sapi Rambut, sapi lokal boleh untuk dikonsumsi. Yang tidak boleh sapi betina kalau sementara hamil. Nah, dagingnya halal, tetapi kita dosa. Dosanya apa? Dosanya ya kita membunuh janin yang ada di dalam. Makanya ulama mazhab sepakat kalau untuk korban maka yang terbaik adalah jantan, walaupun boleh betina. Yang ditakuti ada janin di dalam. Karena ini juga orang-orang ahli sapi atau ahli kambing, kadang juga biar sudah 30 tahun, pasti mereka kalau mau jual Pak, oh tidak hamil. Pas kita sembeli, hamil. Saya juga ada pengalaman pernah sembeli sapi yang hamil, pernah sembeli kambing yang hamil. Karena sebelumnya orang kandang bilang bahwa kami pengalaman 30 tahun, 40 tahun, oh ini tidak hamil. Padahal supaya dijual lagi kan. Jadi kalau kita pastikan itu hamil jangan disembeli, kesian karena ada jiwa yang ada di dalamnya. Kalau kita sembeli jelas mati juga. Dagingnya halal, boleh. Hanya biasa kalau sudah kambing hamil dengan sapi hamil, kadang kalau orang tahu dia izin untuk makan. Nah, tapi dagingnya halal boleh makan. Jadi untuk sapi boleh silakan. Ada lagi? Kemudian untuk pengharapan ini minuman keras nanti di Al-Maidah ayat 90, saya tidak sempat bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu innal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya orang beriman, sesungguhnya khamar, di situ banyak poinnya, bukan hanya khamar, judi, mengandung nasib dan sebagainya itu adalah haram, termasuk haram. Kemudian hadis berikutnya, An-Abi Samhi, yang sudah pernah kita bacakan, radhiyallahu anhu qala Rasulullah yughsalu min bawlil jariyati wa yuqrasu min bawlil gulam, kharaja Abu Dawud wa Nasai sahih. Jadi untuk kencing anak perempuan harus dicuci, tapi untuk kencing anak laki-laki cukup dipercikan. Dengan alasan jumhur ulama, kencing perempuan jauh akan berbau dibandingkan kencing anak laki-laki. Tetapi anak laki-laki yang belum makan makanan tambahan, yang masih minum ASI, air susu itu. Jadi kalau sudah makan makanan tambahan, dia sudah jadi najis menengah mutawassitah. Jadi kalau dia masih air susu ibu, dia masih najis mukhaffafah, najis ringan. Jadi lalu juga kita sudah contohkan kalau kita gendong bayi laki-laki, kalau sekarang kan pakai pampers, siapa tahu tidak pakai pampers, tiba-tiba dia kencing, jadi seharusnya nggak usah diimutas, dipercikan saja. Gitu lah. Untuk perempuan dia najis menengah, harus dibersihkan. Cara membersihkan najis menengah yang lalu sudah kita praktek. Intinya angkat dulu yang basahnya. Kalau dia model tai kucing,
Jadi jangan langsung disiram. Tai kucingnya dulu diambil dengan tisu, buang, yakin tai kucingnya habis baru kita pel. Jadi jangan langsung dengan kotorannya ditaruh super pel. Begitu juga najis yang basah. Jadi kalau najis yang basah hanya diameter kecil, jangan langsung ambil kain pel langsung hantar, dicampur dengan super pel, hantar langsung dengan kencingnya. Itu tidak membersihkan. Tetapi dikeringkan dulu. Dasarnya semua yang kencingnya dikeringkan, baru dipel. Setelah itu disuruh lagi satu kali, pel lagi kedua kali. Jadi cukup 3 kali sudah boleh. Jadi jangan dipel satu masjid. Ya. Kalau Nabi dulu orang kencing karena memang dari tanah dengan dari pasir, jadi boleh disiram langsung. Oh ya, yang lalu juga kita sudah bahas cara mencuci pakaian pada mesin ya. Jadi begitu secara syariatnya, dan itu diajarkan. Kalau Nabi ajarkan sama istrinya sebelum ada mesin cuci, tapi kurang lebih kerjanya begitu. Jadi di 10 semua dulu, baru disiram air, baru ditaruh deterjen. Kalau sekarang kan laundry banyak, taruh di mesin cuci, taruh deterjen, taruh air digulung. Itu najisnya tidak keluarkan dulu najisnya. Siapa tahu masih ada najis. Itu cucian juga jauh lebih bersih daripada langsung ditaruh deterjen. Kemudian ada berikutnya. An-Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil khaydi yusibu sawba tahubbuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahu summa tusalli fihi muttafaqun alaihi. Asma binti Abu Bakar datang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana tentang darah haid yang mengenai pakaian? Tentang darah haid yang mengenai pakaian, bagaimana itu ya Rasul?" Maka kata Rasulullah, cuci, keringkan, cuci, gosok, kemudian siram dengan air, setelah itu pakai sabun. Jadi umpamanya ibu-ibu kita di rumah ada kena darah haid sedikit, pakaian baru diganti, ya nggak usah diganti. Jadi cukup dilihat di mana darah haidnya, dicuci, digosok, kemudian disiram kembali. Itu bisa dipakai sabun. Ini maksudnya mungkin sudah mau bersih. Jadi apakah masih bisa dipakai ini baju ya? 1 hari ini dipakai ketika masih haid, pas masuk maghrib ini ibu sudah bersih, jadi bisa dipakai. Bisa. Kalau ada bekas darah cukup saja, digosok sudah selesai. Dengan 3 syarat yang dalam bertahan: baunya, warnanya, kemudian bau, warna, rasanya. Tapi tidak mungkin dirasa. Kalau dicium saja sudah ditahu ini sudah lama. Kalau pakai deterjen pasti sudah tidak ada bau darah. Yang permasalahannya, kata Aisyah Nabi Hurairah radhiyallahu anha, qalat haula ya Rasulullah fa inna lam yazhabi dam qala yakfika al-ma wa la yadurruki ashar. Jadi ya Rasul, saya sudah gosok, tiba-tiba setelah saya gosok saya sudah siram, baunya sudah tidak ada, tapi ashar ada bekasnya. Saya sudah gosok tidak bisa keluar. Maka apa kata Rasulullah? Bekasnya itu dimaafkan. Pakailah sabun. Yang jelas itu bekasnya tidak bisa lagi disikat, sudah tidak bisa digosok. Jadi pakailah sabun. Itu dimaafkan. Maafu. Kalau dalam ilmu ini dimaafkan. Apakah ini sama dengan darah nifas dengan darah-darah lain? Sama, kata jumhur ulama, sama. Jadi darah nifas juga begitu. Darah nifas juga begitu. Jadi cara digosok saja dibersihkan. Yang persoalannya dalam masalah darah ini yang biasa kita bingung adalah darah luka, darah bisu atau radang. Ini bagaimana hukumnya? Ini dimaafkan. Yang penting syaratnya kata ulama 4 mazhab, darah bisu atau darah luka
tidak sengaja kita keluarkan. Jadi jangan nanti bingung gara-gara ini kita bingung salah. Jadi tiba-tiba ada bisu yang sudah meletus, kalau belum meletus aman. Yang sudah meletus pasti bagian kaki. Sementara saat kita hukum sudah mungkin sudah ditaruh tisu, tiba-tiba terbuka tembus. Kita sementara hukum kita lihat, jadi bingung, kita bimbang salah bagaimana ini. Darah bisu ada di kain sabun. Saya harus hentikan sembahyang atau tidak? Nah, kalau begini kondisinya salat tetap dilanjutkan. Bisul darah mana itu dimaafkan. Karena kita lain, kalau kita sengaja pikir, ya harus bersihkan. Sementara sembahyang di sini bisulnya asing dia pikir bisul. Jadi dia kalau keluar alami tidak apa-apa. Nanti setelah selesai sembahyang ini mencucinya seperti mana cuci darah haid dengan darah nifas. Nah, jadi nanti yang disalat baru cuci lagi. Kalau dimasak Abu Hanifah malah dimasak Imam Abu Hanifah itu malah selagi dia tidak sebesar ini. Kalau Abu Hanifah selagi tidak besar ini. Misalnya ini darah yang di kain tidak sebesar ini besarnya. Di sini maafkan. Lumayan banyak ini kalau ini. Nah, jadi kalau masih begini Imam Abu Hanifah tidak apa-apa sembahyang. Atau ada orang yang kecelakaan sempat terlilit di motor, tiba-tiba sudah sembahyang, tapi sengaja luka tembus di punya pembantu, apa? Tidak apa. Nanti setelah salat baru bersih. Cepat. Begitu juga di sunnah dan sunnah. Ada yang mungkin setelah bisa tidak sempat. Tadi kan ada beberapa poin yang sempat kami dengarkan. Yang pertama itu khomat, segala sesuatu yang memabukkan, baik dari komunikasi yang disebutkan tadi dari dua itu, bagaimana kaitannya dengan tuak awalnya manis, mungkin tidak menunjukkan, setelah pahit menunjukkan, tapi mungkin tidak semua juga orang mabuk. Ada satu ya? Iya, satu. Yang kedua seperti fermentasi tape. Iya. Jadi artinya biar kita tahu, supaya kalau kita tahu jangan sengaja dimakan, seperti tape yang memang cepat kasih mabuk kita orang itu yang sangat pahit, yang sudah pahit. Jadi jangan khawatirnya kalau jatuhnya seperti itu, ya ini haram. Ini penjelasan dulu. Kalau tuak yang sayur, kalau mungkin anak malon, yang baru diambil kita petik segar ya, hukumnya sama dengan air kelapa. Yang baru malam itu sama dengan air kelapa. Iya, manis. Memang kalau sudah bermalam, 3 malam, 4 malam, itu sudah luar biasa. Tapi itu yang enak katanya orang ini. Jadi air tuak sebuah yang baru diambil kan kalau gula merah, yang mau dibuat untuk gula merah, yang baru diambil. Selanjutnya najis yang berkaitan dengan sperma tadi cukup dibersihkan. Bagaimana kaitannya dengan seperti suami istri, berhubungan suami istri, apakah harus mandi sholat subuh atau hanya sekitar itu saja yang dicuci? Kalau perlu, jadi ini sudah belum dimasuk dalam pembahasannya. Jadi kalau berhubungan suami istri keluar air atau tidak, yang penting sudah berhubungan, masuk atau tidak, sudah kena, maka sudah wajib dihukum. Beda dengan nanti yang saya sebutkan
nanti di bab berikutnya. Beda dengan tidur, mimpi. Kalau mimpi kita mimpi dewasa, mimpi berhubungan. Tiba-tiba pas bangun tidak basah celana, tidak ada basah. Maka kata Nabi, ini jangan mandi. Kalau tidur, tapi kalau berhubungan, keluar atau tidak, yang penting sudah bersentuhan, wajib mandi. Jadi itu bedanya. Jadi saya tadi malam mimpi, tapi tidak basah. Nah, sebaliknya, saya tidak mimpi. Sahabat datang sama Nabi, saya tidak mimpi, tapi tiba-tiba saya bangun basah, dan saya yakin itu sperma. Maka apa kata Nabi? Mandi. Jadi ukurannya adalah basah kalau mandi Nabi bilang. Jadi bisa kita pahami ya, tidur mimpi berhubungan, tapi tidak basah, tidak mandi. Tapi kalau mimpi, tidak ada mimpi tapi tidur bangun basah, harus mandi. Karena ukurannya adalah basah kalau untuk tidur. Tapi kalau untuk berhubungan yang penting sudah bersentuhan jaga, maka wajib baginya mandi. Mau masuk atau tidak, mau keluar atau tidak, wajib baginya mandi janabah. Jadi tidak bisa hanya mencuci di seputaran itu saja. Sahabat berikut. Satu lagi tadi juga yang sudah disampaikan tentang melakukan sholat walaupun dalam situasi dan kondisi yang memang mendesak di suatu tempat yang tidak memungkinkan kita untuk berganti pakaian, walaupun pakaian itu perasaan kita ada najis atau bilang tadi silakan tetap sholat. Apakah tidak ada alternatif lain, mungkin di basah atau di jalan? Setelah sampai ke tempat yang lain, kita jangan atau kita basah sholat itu. Jadi kaidahnya melaksanakan yang wajib dulu. Itu kaidah. Itu jauh lebih besar daripada syarat untuk wajib. Jadi menegakkan syarat itu lebih utama daripada syarat untuk syarat. Dengan kondisi tadi tidak ada pakaian sama sekali. Jika umpamanya Nabi Mardan dinasnya di utara, tiba-tiba pakaian diyakini kotor, dengan jarak tempuh kemari ini tidak bisa kita pakai pakaian yang kotor, karena waktu salat itu ditentukan pada saat. Oh, ini waktu salat subuh, tiba-tiba pakaiannya kotor, tidak bawa pakaian cadangan, dan masih bisa kita tempuh dengan perjalanan, kita pulang dulu karena waktu salat masih panjang. Jadi tiba-tiba azan subuh, saya punya pakaian bernajis, jadi jangan pakai pakaian yang najisnya, karena ini bukan darurat sifatnya. Ini darurat sifatnya ketika kita ada di tengah hutan. Ya, kalau kita ambil contoh lah, tiba-tiba mobil masuk dalam jurang, logikanya begitu. Mobilnya dengan barang-barang sudah dibawa jurang, kita naik selamat. Kemudian 3 malam itu kita buang air dan mungkin ada kena najis, masuk waktu subuh. Ini darurat. Maka jangan menunggu, jangan gara-gara pakaian najis sehingga kita salat subuh. Itu yang maksudnya mendahulukan kewajiban daripada syarat kewajiban. Jadi itu kondisinya darurat. Bapak ini habis kecelakaan, memang tidak ada pakaian, yang ada pakaian di badan, waktu subuh sudah mepet. Waktu subuh itu sampai matahari terbenam. Kalau sekarang terbit, kalau sekarang itu lampu matahari modernnya, lampu matahari yang ada itu sudah mati. Itu waktu subuh habis. Maka apa? Kita harus tegakkan sembahyang walaupun ini najis. Walaupun yang ada hanya sutra itu haram. Tapi ketika itu tidak ada sutranya, kita pakai tidak apa-apa. Jadi begitu maksudnya. Jadi kalau sama dengan tayamum, kalau dalam ilmu fikih Syafi'i atau Imam Malik, kita harus mencari 2 km, 2 mil. 2 mil itu hampir 3 km, 2 kilo setengah. Ukurannya 2 mil. Jadi bukan tidak ada air di sini, kita berdiam diri. Tidak begitu baru tayamum saja, tidak bisa. Kita harus ada usaha dulu, kurang lebih 2 mil kita cari itu air. Kalau tidak ada, baru kita tayamum. Nah, begitu kalau tayamum. Kalau sekarang 2 mil itu ukurannya kira-kira yang sama dengan 100 meter karena ada kendaraan yang berjalan.
seputaran 2 kilo dari sini. Nah, kalau sudah tidak ada, saya baru bisa tanya. Itu pun kan masih pembahasan nanti. Tiba-tiba masih ada waktu dapat air, tapi sudah sembahyang. Nanti di bab tayamum kita bahas. Silakan. Bisa paham kira-kira? Barakallah. Tanya mengenai luka tadi, Ustaz. Iya. Misalnya kalau kita sholat luka berdarah di kaki misalnya, sholat berjamaah di masjid, Iya. apakah tidak apa-apa kena sujadah dia? Ya. Kalau kita sudah luka kaki, ya di mazhab Syafi'i kan dikenal dengan namanya dibalut, dibungkus. Jadi jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan itu luka, ya dibungkus lah. Dibungkus, mungkin diperban dan sebagainya. Harus ada upaya untuk itu. Malah kalau memang di mazhab Hanafi dengan di mazhab Ahmad itu ada namanya khuf kulit, sepatu kulit. Jadi kalau mau sembahyang ya itu dipakai sepatu kulit. Sepatu kulit itu seperti kaos kaki, tapi dia kulit lentur, bukan sepatu, beda. Sepatu kulit itu ada. Kalau di mazhab Hanafi itu dipakai. Jadi sepatu kulit itu ada kalau memang luka, tinggal ditaruh dengan kain katun. Sama tangan juga begitu. Sama juga, tetap dibungkus. Nah, kalau memang sudah tidak dibungkus, lukanya parah, memang bapak tidak wajib ke masjid. Tidak boleh ke masjid karena ada uzur. Jadi jangan mungkin sudah lukanya terbelah satu begini. Jangan ke masjid lah. Biasanya kan kena faktor iman, faktor pahala. Tapi justru kalau kita ikut anjuran Nabi, kalau ada uzur pahalanya jauh lebih besar. Jadi jangan ke masjid. Nanti buat masalah lagi di masjid. Jadi kalau masih lukanya kecil dibungkus. Dicarilah bagaimana caranya bisa dibungkus gitu. Ada lagi? Selesai sampai di sini. Kalau masih ada silakan nanti kita lanjut. Insya Allah ahad depan